Teman-teman pemuda, selamat pagi. Shalom. Oi, selengkap ya. Iya. Ada yang baru datang, ada juga yang mungkin masih menunggu teman-temannya gitu ya. Ada yang masih duduk sendiri atau ada juga yang sudah mulai mau memenuhi bangku-bangku di depan. Tapi jika teman-teman berkenan, masih ada yang di belakang, kita boleh maju gitu ya, atau misalnya bisa duduk bersamaan dengan teman-teman kita. Ya, teman-teman, hari ini di depan kita sudah ada tema ya. Kemarin saya dengan teman-teman singer dan pemusik juga, kita cari tahu gimana sih cara bacanya clear clear cache gitu ya, clear cache. Nah, sebetulnya dari tema ini, Dian penuntun gitu ya, mau mengatakan bahwa melepaskan kemelekatan gitu ya, melepaskan apa yang sudah kita genggam selama ini. Tetapi untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita akan berangkat sama-sama dalam firman Tuhan. Tapi setidaknya dari tema kita saja, ini semua mau mengundang kita semua untuk yuk kita menyampingkan dulu hal-hal yang mungkin masih kita pikirin tadi pagi gitu ya, atau semalam belum selesai terjawab. Mari kita geser sedikit dan kita terlebih dahulu fokus kepada Tuhan supaya firman hari ini boleh masuk ke hati kita dan boleh terus kita pegang di dalam hari lepas hari. Sebelum kita mulai kebaktian kita mau latihan satu lagu teman-teman. Jadi akan ada lagu yang berjudul Mengejar Hadirmu. Mungkin teman-teman ada yang tahu tapi ada juga yang belum gitu ya. Baiknya kita berkenalan bersama-sama. Kita akan coba bait dan refren. Kiranya lagu ini juga menjadi perenungan kita sebelum memasuki kebaktian kita ya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya, baik. Kalau saya lihat dari teman-teman tadi banyak yang sudah tahu lagunya dan kiranya lagu ini boleh menjadi perenungan kita ya. Kita mau datang kepada Tuhan sebab itulah kerinduan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sebelum kita masuki ibadah.
Teman-teman yang terkasih, saat ini kita akan menyalakan lilin Prapaskah yang kedua. Dengan menyalanya lilin ini sebagai panggilan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berpaut dan melekat hanya pada Kristus. Marilah kita hidup dalam pertobatan dengan berbalik kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Teman-teman yang terkasih, kita telah menyalakan lilin yang kedua. Ketika kita melihat lilin ini, maka kita melihat cahaya, dan sang terang itulah yang memberikan cahayanya bagi kita. Pada hari ini saya mau meminta teman-teman untuk mengingat dan memikirkan satu hal baik yang terjadi dalam 1 minggu belakangan, gitu ya. Apakah ada satu hal yang baik, satu hal yang luar biasa yang teman-teman alami 1 minggu belakangan ini? Silakan teman-teman mengingat-ingat lagi ya. Dan jikalau teman-teman sudah mengingatnya, saya mau meminta teman-teman untuk terus memikirkan dan terus menghayatinya sembari kita berdiri dan kita menyanyikan terpujilah Allah, sebab segala sesuatu yang baik itu semua karena hikmat-Nya yang besar. Mari kita menggaungkan terpujilah Allah, sebab hikmat-Nya besar. Sehingga diberilah putranya
muda, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, baru saja kita menyerukan bersama-sama, pujilah, terpujilah Allah sebab hikmat-Nya besar. Tadi kita berseru sambil mengingat hal-hal baik yang kita alami dalam 1 minggu belakangan ini. Ada yang berpikir mungkin atau mengingat bahwa, wah kayaknya Tuhan itu baik banget ya sama saya. Atau kalau Tuhan sedang memberikan rahmat-Nya itu nggak main-main, nggak setengah-setengah. Tapi mungkin juga di antara kita ada yang memikirkan bahwa 1 minggu belakangan ini mungkin berat sekali untuk dijalani. Tetapi toh kita ada di sini, itu semua berarti karena Tuhan masih menyertai kita. Dunia ini sangat kompleks, kehidupan kita sangat beragam. Pastinya satu dari kita dan lain-lainnya itu semua berbeda. Tetapi satu yang kita tahu, Tuhan kita selalu setia, menyertai, dan selalu bersama-sama dengan kita. Kita selalu merasa bahwa meskipun dunia tidak berjalan seperti apa yang saya harapkan, tetapi kita tetap menggaungkan bersama-sama all is well gitu ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik dan sangat mengasihi kita. Sehingga pada hari lepas hari, ketika berat sekalipun, pasti kita akan mencari Tuhan terlebih dahulu daripada semuanya. Dan ini sejalan dengan Mazmur pasal 27 ayat 8 yang mengingatkan kita semua. Tentang Engkau hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajahmu kucari ya Tuhan. Di dalam setiap kebisingan hidup kita diajak untuk mendengarkan suara-suara yang memanggil kita untuk terus merindukan Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian, mau mendekat kepada Tuhan, sebab itu kerinduan kita. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. 'Cause
ketika menyanyikan lagu ini, saya sembari melihat wajah teman-teman gitu ya. Ada yang menyanyikannya dengan penuh semangat, tetapi ada juga menyanyikannya sembari memejamkan mata dan mungkin mengingat hal-hal yang kompleks. Tadi kita sudah mengingat hal-hal yang baik, atau kita mengingat hal-hal yang berat namun tetap dijalani dengan baik. Maka kita juga teringat ketika ada doa yang belum dijawab, atau ketika rencana kita gagal, atau ketika kita merasa ditinggalkan dan dunia terasa lebih menarik daripada Tuhan. Atau yang terberatnya ketika kita kehilangan barang ataupun orang yang kita kasihi. Hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita, di luar dari harapan kita, bagaimana kira-kira respons kita, teman-teman? Pasti sangat kompleks juga respons yang ada. Mungkin tanpa sadar, karena rasa melekat yang amat mendalam, kita akhirnya merasa hampa, mencari penghiburan di luar Tuhan, bersyukur hanya pada saat hidup terasa mudah, dan kita lupa bahwa Tuhan tetap baik. Bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita bergumul. Saat ini, mari kita hening sejenak. Kita datang kepada Tuhan, kita mau membawa segala kemelekatan kita itu kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang nantinya akan hilang, tetapi kita mau membawa segala kekompleksan perasaan dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan tidak hanya membawanya, tapi kita juga memohon ampun agar segala sesuatu yang buruk boleh kita lepas satu persatu dan kita isi dengan Roh Kudus dari Tuhan. Forgive me, Lord, it's me again. Forgive me, Lord, it's me again. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again. Come and live within my heart forevermore. Oh, Holy Spirit, change my heart. Renew the spirit within me. Oh, my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang jujur di hadapan-Mu, sebab Engkau lebih tahu kami lebih dalam dibandingkan kami mengetahui diri kami sendiri. Kami mengaku ya Tuhan, beberapa waktu belakangan ini kami lebih terfokus pada berkat-Mu daripada Engkau, Sang Sumber berkat. Beberapa hari belakangan ini kami disibukkan dengan mencari penghiburan di dunia. Karena kesibukan itu, mungkin kami juga jadi lupa bahwa Engkaulah sumber damai yang sejati. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami terlalu menggenggam erat pada apa yang fana, terlalu melekat kepada dunia, sehingga jauh daripada Engkau yang kekal. Lepaskanlah kami dari kelekatan yang semu, dan perbaharuilah hati kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap melekat kepadamu
tidak hanya dalam sukacita, tetapi maupun dalam pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikannya lagi. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart with your spirit. Forgive me, Lord, forgive me, Lord, it's me again. Oh Holy Spirit, change my heart. Oh Holy Spirit, change my heart. Renew the spirit within me. Oh my sweet Jesus, change my life. My sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Teman-teman yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita sudah diperbarui oleh Tuhan dan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan rahmat Tuhan tersedia bagi setiap kita yang selalu mau datang, bertobat, dan melepaskan keterikatan kita pada dunia dan fokus kepada Tuhan. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 3-4 tertulis, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Teman-teman, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita memberi salam damai kepada teman-teman kita. Teman-teman, kita telah diampuni, namun bisa jadi kegelapan masih ada dalam bayang-bayang hidup kita. Mari saat ini kita meminta dan mengundang Tuhan untuk menjadi terang kita. Jadilah terang kami. Jadilah terang dalam zaman gelap. Jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah dan gambar
Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang berkuasa di atas bumi dan di atas sorga, merupakan suatu kerinduan kami ya Tuhan untuk kembali belajar dalam Prapaskah ini, untuk kembali menyangkal diri kami, untuk kembali ya Tuhan kami berefleksi bersama tentang keinginan dan apa yang Kau inginkan. Biarlah ya Tuhan kami belajar lewat firman-Mu yang sebentar lagi akan menyapa kami. Pimpinlah kami dalam Roh-Mu yang kudus. Kami percaya ya Tuhan bahwa merupakan bentuk kasih nyata-Mu yang hadir menyapa kami pada hari ini lewat segala nyanyian yang kami puji dan juga lewat firman yang akan kami dengar. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menghantar kami, memberikan kami penopang dan kekuatan untuk memampukan setiap kami untuk mengerti dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya dalam keseharian. Hosana. Saudara-saudara terkasih, tema kita pada hari ini agak susah ya.
clear cache ya, kalau orang bilangnya clear cache ya. Clear cache. Apa itu clear cache, saudara-saudara? Mungkin bagi orang yang suka main komputer, bagi orang yang suka mengulik-ngulik handphone, atau yang rajin membersihkan sampah. Mungkin setiap kita tahu apa itu clear cache. Ya, saudara-saudara, boleh slide saya ditampilkan ya, yang di belakang. Clear cache ya. Apa itu clear cache, saudara-saudara? Dia adalah suatu sistem yang digunakan untuk browser, saudara-saudara. Ya, tentunya kita tidak asing dengan browser ya. Kita suka browsing, kadang-kadang apa yang kita browsing gak nanggung-nanggung. Terkadang saudara-saudara kalau kita browsing saking menikmatinya atau lagi buka YouTube, ada video yang kita mau buka, kadang-kadang kita buka sebanyak mungkin. Atau mungkin tidak heran mungkin bisa seperti ini, saudara-saudara. Sampai bertap-tap, saudara. Itu, saudara, kalau misalnya kita buka, kadang-kadang suka nggak nanggung ya. Instagram harus kebuka. Mungkin kalau saudara-saudara yang kerja di kantoran ya, kadang ada kerjaan di tab pertama, tab keduanya ya buka Twitter atau buka X, tab ketiganya buka Instagram buat update, lalu tab-tab berikutnya, sampai kadang-kadang tidak sadar sampai bisa sebanyak ini, saudara-saudara. Sampai kadang-kadang cuman tinggal logonya aja, tulisannya udah nggak kebaca gitu ya. Saudara-saudara, cache ini atau cache, kita bilang dalam Indonya aja ya, biar gampang gitu ya. Cache ini dia menyimpan suatu memori, saudara-saudara. Jadi dia adalah sistem di mana ketika file yang kita buka, nanti dia menyimpan data supaya ketika kita buka lagi langsung muncul. Plup, gitu ya. Ibarat dia sudah mempersiapkan filenya. Kalau kita buka lagi dia nggak bakal hilang, nggak bakal makan internet banyak-banyak karena dia sudah menyimpan sedikit memori di sana. Itulah yang menyebabkan terkadang sampah di handphone kita atau sampah di dalam RAM-nya gitu ya, berasa saudara-saudara berat. Jadi kadang-kadang tidak heran, kadang-kadang kalau misalnya kita buka banyak-banyak dia sampai send help please gitu ya. Sampai PC-nya bisa meledak, saudara-saudara, keberatan ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang pakai HP Android gitu ya, ada suka buka banyak-banyak tab ya, tapi kadang-kadang nggak mau ditutup, saya juga heran kenapa gitu ya. Kalau nggak ditutup itu kadang-kadang suka memberatkan handphone. Nah, saudara-saudara, ini adalah salah satu gambaran, salah satu contoh bagaimana orang terkadang merasakan sayang kalau ditutup. Sayang kalau udah dibuka banyak seperti ini, terus kita tutup ya. Harus nyari lagi, harus googling lagi. Tadi teh apa yang udah kelihat, mau diambil lagi. Kadang-kadang kita nggak bisa lepas dari itu. Sehingga kalau harus menutup semua dan mulai lagi dari awal, kesannya apa, saudara-saudara? Sayang. Bahkan kita merasa rugi dong gitu ya. Rugi, merasa udah buka banyak, kita udah mencari yang kita inginkan sudah banyak, namun kalau kita lepaskan satu-satu ngerasa rugi, sayang ya. Ya, nah saudara-saudara, terkadang kalau kita juga punya desktop ya atau PC di rumah, ada yang desktopnya seperti ini, saudara-saudara. Begitu dibuka, file ini bertebaran di mana-mana, saudara-saudara. Kadang-kadang tuh nggak rapi, kadang-kadang orang naruh file di sini pokoknya gitu ya, nggak rapi. Nah, jadi mungkin gambarannya seperti ini. Saudara-saudara, mungkin ini gambaran PC kita di rumah atau gambaran kehidupan kita juga, saudara-saudara. Terkadang dalam kehidupan kita juga demikian. Banyak yang mau kita raih, banyak yang mau kita capai, banyak tujuan-tujuan yang berasanya masih belum kita dapatkan, itu menjadi goals kita, itu menjadi salah satu ambisi kita untuk terus bekerja, terus kita berkarir, terus kita mencari sesuatu dalam hal apapun, bisa dalam pelayanan, bisa dalam pekerjaan, kita punya ambisi kita masing-masing, kita punya tujuan kita masing-masing. Terkadang saudara-saudara, saking banyaknya, kita melihat kehidupan kita jadi mess up gitu ya. Kita melihat kehidupan kita jadi banyak sekali yang kita pegang. Karir belum selesai, udah orang nyari pasangan ternyata toksik, karirnya juga hancur, belum lagi dia pelayanan di gereja juga jadwalnya jadi berantakan, aduh macam-macam saudara-saudara. Terkadang kita melihat kehidupan kita ternyata bisa juga ya mess up seperti ini, begitu berantakan seperti ini. Terkadang kalau kita mau fokus jadi bingung, saudara-saudara. Saya jadi menemukan salah satu meme gitu ya. My dad dia ayahnya nggak bisa menemukan Google Chrome, sehingga dia bikin wallpaper menunjukkan nih Google Chrome-nya yang di tengah. Terkadang saudara-saudara,
Kita saking bingung, banyaknya file, banyaknya kepentingan-kepentingan, hal-hal yang melekat dalam hidup kita, hal-hal yang begitu dekat yang mau kita raih, begitu banyak, hingga terkadang kita suka hilang fokus. Tujuan arah hidup kita itu apa yang terbaik? Bagaimana kita mau melepas mungkin fokus hidup kita yang banyak menjadi rapi seperti apa? Bagaimana kita mau belajar bahwa melepaskan sesuatu, membersihkan clear cache itu tadi, membersihkan sampah-sampah, membersihkan hal-hal yang melekat dalam diri kita, itu juga merupakan hal yang Tuhan inginkan. Terkadang saudara-saudara kita mau belajar bahwa dalam minggu prapaskah ini kita mau diajak saudara-saudara bersama-sama melepaskan kemelekatan demi menata kehidupan yang baik. Melepaskan kemelekatan ini, bahwa dalam kehidupan kita punya banyak banget loh saudara-saudara hal yang melekat dalam hidup kita. Entah itu dalam karir, entah itu dalam kehidupan kita, entah itu dalam pelayanan kita, entah itu dalam relasi kita. Kita banyak banget punya hal yang melekat dalam hidup kita. Apalagi kalau kita berbicara soal barang yang kita suka. Kita punya handphone, kita punya mungkin orang buat yang cowok suka otomotif, mungkin yang perempuan suka alat-alat make upnya yang mereka suka. Kita punya barang-barang yang melekat dalam diri kita. Kita mau belajar saudara-saudara bersama bagaimana kita melepaskan kemelekatan itu bersama dengan Tuhan. Teks kita pada hari ini saudara-saudara berbicara tentang salah satu tokoh yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang cendekiawan, orang yang sangat terdidik. Dia diceritakan adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Namanya kalau udah pemimpin, leader, berarti dia orang topnya. Dia ini adalah orang yang sangat terpandang, saudara-saudara. Orang terdidik, orang cendekiawan. Nikodemus ini, saudara-saudara, ibarat seperti orang kepala mahkamah agungnya. Pokoknya dia punya, orang yang sangat terpandang di sana. Dia ngomong A, orang juga dengar apa yang dia omongin. Ya, saudara-saudara, dia juga walaupun tidak hanya seorang pemimpin agama Yahudi, namun ia juga diceritakan adalah seorang golongan Farisi. Orang yang punya pola pikir atau paradigma berpikirnya itu legalistik. Sangat hitam putih. Begini boleh, begini nggak boleh. Begini dosa, begitu tidak dosa. Jadi pemikirannya banyak hitam putih. Nikodemus, saudara-saudara, orang Farisi. Kalau kita melihat teks Injil sinoptik lainnya, Yesus seringkali berdebat dengan orang Farisi karena pemikiran mereka begitu hitam putih, legalistik. Namun diceritakan dalam teks kita pada hari ini, saudara-saudara, Nikodemus ini yang adalah seorang pemimpin, orang yang terpandang, orang cendekiawan, orang terdidik, orang yang dari golongan Farisi, mau belajar, mau penasaran, mau mengerti tentang Yesus itu. Karena saudara-saudara pada zaman Nikodemus dan kehadiran Yesus, memang sudah ada pemikiran dan juga kepercayaan bahwa kedatangan Mesias itu akan nyata. Kehadiran Mesias itu akan hadir. Cuman saudara-saudara, pengharapan mesianik kita bilangnya, mereka berharap seorang Mesias yang datang itu seperti pemimpin tentara yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Jadi dia mau penasaran, dia mau belajar. Dia melihat bahwa Yesus ini dikatakan tadi di ayatnya yang pertama ya, di ayatnya yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia merasakan bahwa Yesus ini mungkin, maybe, dia adalah seorang Mesias. Dia mau belajar lebih dalam lagi, saudara-saudara. Karena dia merasa bahwa kalau memang betul-betul Tuhan mengirimkan Mesias, berarti Yesus ini memang orang yang harus dimuliakan. Yesus adalah orang yang harus betul-betul dijaga, dipelihara. Nah, namun saudara-saudara, ada pemikiran yang salah di dalam pengharapan mesianik itu. Jadi saudara-saudara, dari percakapan Yesus dan juga percakapan dengan Nikodemus, ada suatu identitas dan paradigma berpikir yang mau dilepas. Ada pemikiran dan juga identitas yang berpikir bahwa orang Farisi, yakni orang Yahudi itu, mereka punya paradigma pola pikir saudara-saudara bahwa yang nanti akan diselamatkan ketika Mesias itu hadir ya orang Yahudi only. Ya. Yang akan nanti diselamatkan ketika Mesias hadir itu yaitu orang Yahudi only. Ibarat darah birunya menurut orang Farisi ya orang Yahudi, Jewish ya.
Jadi mereka berpikir sebegitu radikalnya, saudara-saudara. Dia berpikir bahwa orang itu makanya kita bisa mengerti ketika Nikodemus berdebat dengan Yesus soal kelahiran kembali. Nikodemus agak kurang setuju. Karena kenapa, saudara-saudara? Ketika saya sudah lahir sebagai orang Yahudi, ya ngapain saya lahir lagi? Kan orang Yahudi bakal selamat. Buat orang Farisi, orang yang sudah lahir Yahudi, lalu ia menjalankan perintah-perintah Taurat, itu yang akan diselamatkan. Titik. Karena pemikirannya hitam putih ya, saudara-saudara. Jadi kalau Yesus berkata untuk orang bisa hadir melihat kerajaan sorga, melihat kerajaan Allah itu harus lahir kembali, dia agak nggak setuju. Kenapa harus lahir kembali? Kan saya udah Yahudi. Jadi lahiriah batiniah yang dibahas. Jadi Nikodemus merasakan bahwa ada pemikiran yang melekat dalam dirinya, ada identitas yang merasa harus diguncangkan pada saat itu. Bahwa Yesus ini hadir bukan menjadi Mesias seperti yang ada dalam paradigma atau dalam pola pikir orang Yahudi. Yesus ini hadir bukan hanya demi untuk menyelamatkan orang Yahudi only, menyelamatkan orang Yahudi saja. Justru Yesus mau merubah pola pikir. Yesus mau agar Nikodemus ini melepaskan pola pikir, melepaskan identitasnya yang lama, yaitu lahir yang baru di dalam roh. Lahir baru di dalam roh yang menuntun. Bukan sekedar membanggakan kelahirannya sebagai orang Yahudi. Tetapi percuma jadi orang Yahudi tapi tidak lahir baru sebagai murid Tuhan. Percuma jadi orang Yahudi menjalankan hukum Taurat tapi ia tidak lahir baru, hidup dituntun oleh roh. Gambarannya seperti itu, saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat apa yang melekat dalam diri Nikodemus, yaitu adalah pola pikir. Dia merasakan bahwa dirinya tidak salah. Dia merasakan bahwa dia punya validasi untuk dia menjadi orang Yahudi dan melakukan hukum Taurat. Dia merasakan bahwa dia adalah pemimpin agama. Dia merasakan bahwa dia adalah orang Farisi yang pasti selamat. Itulah yang mau dilepaskan, saudara-saudara, dari pemikirannya Nikodemus. Apakah prosesnya mudah? Ketika kita membaca pasal yang ketiga, memang gak menggambarkan bahwa Nikodemus langsung, hayu pokoknya saya mau lahir baru, enggak. Tapi prosesnya memang panjang, saudara-saudara. Kalau kita lihat sebetulnya ada penggambaran teks yang menarik ya, ketika Nikodemus itu datangnya pada waktu malam hari. Ibarat Nikodemus itu datang dengan kegelapan yang mempengaruhi dia, kegelapan yang meliputi dia. Dia datang kepada Yesus yang adalah sang terang. Ya, kalau kita menyalakan lilin kan lilin sebagai simbol Yesus adalah sang terang di tengah kegelapan. Ketika Nikodemus hadir di dalam tengah kegelapan malam, ia sedang mencari cahaya. Ia sedang mencari kebenaran. Ia sedang melepaskan kegelapan yang sudah menaungi dia. Memang tidak mudah, saudara-saudara, prosesnya panjang. Namun kita melihat step by step. Ada yang tahu, saudara-saudara, Nikodemus kembali muncul lagi dalam cerita apa? Tidak ada yang tahu? Nikodemus muncul ketika kisah apa lagi, saudara-saudara? Memang tidak terlalu terkenal, saudara-saudara. Namun dia adalah salah satu tokoh yang penting karena kita memang secara eksplisit tidak menunjukkan. Tapi secara implisit kita melihat perubahan hidupnya. Tadi dikatakan bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, perkumpulan pemimpin agama, dia ada di sana. Ketika hari raya Pondok Daun, saudara-saudara, ada rencana untuk membunuh Yesus oleh orang Farisi. Di kalangan orang Farisi itu ketika lagi rapat ceritanya, Nikodemus tidak sependapat dengan mereka. Bahwa Nikodemus, kenapa kamu harus menghakimi orang yang benar? Sedikit demi sedikit, saudara-saudara, ketika Nikodemus melepaskan kemelekatannya itu dari identitas dan juga pola pikirnya, dia betul-betul datang dan juga merasakan cahaya yang begitu luar biasa. Nikodemus akhirnya sedikit demi sedikit proses yang dijalaninya dia menuju kepada terang itu. Nikodemus akhirnya berani untuk bilang tidak, sementara mayoritas lainnya bilang iya untuk menghukum Yesus. Lalu kisah terakhir, saudara-saudara, kalau saudara-saudara notice, Nikodemus adalah salah satu orang yang juga menguburkan Yesus dan juga memberikan kain kafan. Ya, jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Nikodemus yang menguburkannya, dia juga membawa minyak
minyak mur untuk eh, dan juga memberikan kain kafan pada tubuh Yesus yang sudah mati pada saat itu. Jadi kita bisa melihat saudara-saudara, orang yang tadinya begitu radikal, orang yang tadinya begitu ekstrim kanan, yang percaya bahwa hanya orang Yahudi saja nggak usah lahir kembali. Memang kita bisa masuk lagi ke dalam rahim ibu kita lahir lagi. Kan katanya demikian. Namun dia melepaskan segala ego itu. Ia melepaskan segala identitas dan paradigmanya yang sudah begitu melekat daripada dirinya. Pemimpin agama loh, orang yang terpelajar, orang yang pasti paham Taurat, tidak mudah saudara-saudara untuk melepaskannya. Namun ketika ia melepaskannya, ia mengalami perubahan besar di dalam kehidupannya. Salah satu tokoh juga saudara-saudara kalau kita membaca teks leksionari kita pada hari ini, sebetulnya juga menceritakan tentang orang yang melepaskan kemelekatan, yakni adalah tokoh Abraham. Abraham ketika namanya masih Abraham, ia meninggalkan Hanan. Dia meninggalkan kampungnya yang sudah penuh dengan kenyamanan. Dia meninggalkan keluarganya yang banyak di sana. Ia betul-betul tahu bahwa ketika Tuhan menyuruhnya pergi dari kampungnya, ia tahu bahwa banyak konsekuensinya. Di sini ada berapa banyak saudara-saudara dari kita yang merantau? Ada banyak yang merantau? 1, 2, 3? Wah, sebagian kecil ya. Wah, lumayan lah. Tapi setengah kurang. Ya saudara-saudara, dulu saya kalau kuliah di Jogja, hampir 90% itu adalah orang merantau. Kita bilang BTL, Batak tembak langsung. Wah, ada namanya PTL, Papua tembak langsung. Wah, ada NTL, NTT tembak langsung. Wah, jadi kita bisa melihat dalam satu asrama ini semuanya, mau dilihat dari barat sampai timur ada semua. Mau yang dari utara sampai selatan, dari Sangir. Jadi lagu Indomie betul nyata di asrama saya gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke ada, dari Sangir Talaut sampai selatan juga ada, saudara-saudara. Kita melihat bahwa ketika semua orang merantau itu tidak mudah meninggalkan kampungnya, mungkin meninggalkan budayanya. Yang pasti kalau buat anak mahasiswa pada saat itu yang sedihnya apa? Meninggalkan orang tua, saudara-saudara. Karena buat mereka orang tua adalah lingkungan yang paling safe, lingkungan yang paling aman dan nyaman. Namun mereka demi mencari suatu pendidikan, demi mereka mau berusaha, mereka mau dipimpin oleh Tuhan, akhirnya kita bersama-sama merantau ke salah satu ke kota Jogja, saudara-saudara. Ya itulah mungkin yang dialami juga oleh Abraham. Ia pergi rela merantau, ia pergi rela untuk hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Konsekuensinya banyak. Yang nggak tahu saudara-saudara kemana, yang nggak tahu saudara-saudara ke tanah yang mana. Namun ada salah satu yang ia pegang selalu, bahwa janji Tuhan terus nyata dalam kehidupan Abraham. Demikian juga ia justru ketika ia percaya bahwa ada konsekuensinya, namun ia lebih percaya bahwa panggilan Allah pasti akan nyata walaupun dalam usia yang sudah tua, saudara-saudara. Kita ingat ya janji Tuhan bahwa keturunannya akan sebanyak apa? Bintang-bintang di langit dan pasir di pinggir pantai ya. Itulah yang menjadi kekuatannya, saudara-saudara. Nikodemus juga demikian, saudara-saudara. Yang menjadi kekuatannya adalah ketika ia mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, jika ia melepaskan kemelekatan itu. Jika ia melepaskan hal-hal yang membuat Abraham maupun Nikodemus ini menjadi larut, ya. Maka dari itu, saudara, kalau kita melihat tema kita pada hari ini membersihkan sampah, membersihkan clear cash ya. Itu adalah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan kita. Merupakan hal yang lumrah jika kita melepaskan sesuatu, ya. Ada salah satu video saudara-saudara tentang video babun. Tahu babun ya saudara-saudara ya? Monyet ya. Ketika kita belajar kalau melepaskan sesuatu itu mudah, namun kita mau melihat
ternyata ada juga makhluk di dunia ini yang susah untuk melepaskan sesuatu ya. A hole in a rock is filled with seeds as the baboon watches on curiously. And as soon as the bushman leaves, the baboon reaches in and grabs the bait. But its clenched fist won't fit back out of the hole. And even as the bushman approaches, it refuses to give up the seeds and is easily caught. It's then given lumps of salt, which makes it thirsty. So when it's finally let go, it leads the bushman straight to its secret source of water. Ya, jadi saudara-saudara unik ya. Babun nih, dia tahu ada orang lagi naruh biji-bijian untuk makanannya dia. Tapi itu perangkap, jadi perangkapnya makin lama makin kecil. Jadi kalau tangan babun ini ngambil makanannya, kan harus digenggam ya saudara-saudara. Dia nggak bisa keluar. Cara bisa keluar adalah melepaskan, baru tangannya bisa lepas. Nah, cuman lucunya adalah babun ini tetap genggam, nggak mau dilepas. Walaupun ada orangnya nih, dia tahu nih bakal dirantai, tetap nggak mau dilepas. Dia nggak mendapatkan keselamatan itu. Nah, saudara-saudara, terkadang mungkin gambaran kehidupan kita juga mungkin ya mirip seperti babun ini, saudara-saudara. Terkadang mau bodo amat, yang penting ini saya udah mau dapat nih, saya mau meraih apa yang saya tujuan saya, karir saya, segala hal yang mau saya cari itu mau saya pegang terus. Tapi terkadang-kadang saudara-saudara nggak bisa semua yang kita inginkan itu terjadi. Terkadang kita ini hidup melekat dengan kesana kemari. Ada orang yang mencari karir, sampai jilat sana jilat sini ya. Jadi penjilat atasan, jilat bawahan, izin jam in ya Bapak. Oh ya Bapak, kalau ada atasannya bercanda dikit, ketawanya terbahak-bahak. Itu udah penjilat sekali gitu ya. Nah, macam-macam saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang sedemikian rupa. Orang mencari karir sampai akhirnya dia lupa diri. Ada orang yang punya hubungan yang toksik dengan pasangannya atau lingkungannya atau dengan sesamanya, itu juga memperkeruh hubungan dia. Ada sebagian dari kita yang mungkin juga melekat dengan tren-tren yang terjadi. Trennya lagi ada ini, diikutin. Trennya lagi ada ini. Sehingga membuat diri kita menjadi diri yang konsumtif. Ketika kita melekat sesuatu, saudara-saudara, sebetulnya kita memelihara dosa. Sebetulnya ketika kita melekat sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, sebetulnya kita sedang memelihara dosa yang kita pelihara sudahlah sejak lama. Sehingga hati-hatilah saudara-saudara dengan kebanggaan. Hati-hatilah dengan ambisi. Nikodemus pernah mengalami ini. Dia berambisi bahwa Mesias yang akan hadir menyelamatkan orang Yahudi. Dia berambisi bahwa yang akan selamat yakni orang Yahudi saja. Namun saudara-saudara, ternyata kebanggaan dan ambisi itu di hadapan Yesus bukan apa-apa. Justru harus dilepas. Justru hal yang membuat kita menjadi pribadi yang toksik, membuat pribadi kita menjadi terlarut dalam kemelekatan itu harus belajar untuk dilepas. Apakah setiap kita masih melekat dengan hal-hal tersebut? Mungkin saudara-saudara, khotbah pada hari ini tidak membuat kita, sekarang jangan kerja, kata Pak Abdi, nggak boleh kerja, nggak boleh punya hubungan. Bukan seperti itu saudara-saudara. Tapi kita melihat diri kita masing-masing, kita berefleksi kepada diri kita masing-masing, hal apa yang membuat diri kita terlalu melekat, sehingga sebetulnya itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Sehingga hal itu yang melekat kepada diri kita membuat kita jauh dengan relasi kita antar sesama. Kita melihat diri kita masing-masing, kita yang menilai diri kita masing-masing. Maka dari itu saudara-saudara, ada salah satu quote yang bagus ya. Ketika kamu melepaskan, sebetulnya kamu menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Ini dulu ada gambar yang bagus ya. Sometimes holding on does more damage than letting go. Di gambar atas dan kanan saudara-saudara adalah gambar kalau misalnya kita ke harbor ya, ke pelabuhan. Kapal udah siap berlayar ya, ibarat kapal nih udah dibuka layarnya, kapal udah siap dengan segala isinya. Namun kalau kita belum melepaskan tali, kalau kita belum menarik jangkar, kapal itu nggak bakal kemana-mana. Kapal itu akan di situ-situ saja. Demikian juga saudara-saudara dengan orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan.
Terkadang kita juga harus melepaskan sesuatu untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan harus belajar untuk melepaskan hal yang terikat daripadanya. Hal yang terikat bahkan itu yang membuat kita paling nyaman. Bahkan itu yang membuat kita nyaman sekali di zona kita masing-masing. Kita melihat Abraham ketika melepaskan zona nyaman itu, justru ia mengalami pertumbuhan. Nikodemus ketika dia melepaskan kebanggaan dan juga ambisinya, justru ia mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus Tuhan. Jangan khawatir, jangan bimbang saudara-saudara. Karena ketika kita melepaskan sesuatu, iman kita bertumbuh karena apa? Karena Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Maka dari itu saudara-saudara, dalam Prapaskah ini marilah kita belajar untuk melepaskan kemelekatan kita pada kenyamanan. Melepaskan kemelekatan kita pada hal yang pasti. Justru ketika seseorang merasakan pergumulan dan naik turunnya kehidupan, disitulah iman kita bertumbuh. Kita boleh merencanakan banyak hal dalam hidup kita. Kita boleh merencanakan ABC ini itu. Namun dengan penuh kebijaksanaan kita juga perlu sadar saudara-saudara bahwa kepastian dalam hidup ini bukan kita yang pegang. Kepastian apa yang kita miliki, karir kita yang kita miliki, hubungan kita yang kita nikmatin, apa yang sudah kita dapatkan selama ini bukan karena kita seorang, tetapi karena berkat yang datang daripada Tuhan. Melepaskan sesuatu saudara-saudara berarti kita rela hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Melepaskan kemelekatan kita berarti kita siap untuk bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masaknya di masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pimpinan dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Bahwa sampai dengan detik ini, pada saat ini kami percaya Tuhan yang memimpin dan memelihara kami. Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat, biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap kami, terkhususnya pemuda GKI Samanhudi. Sehingga Tuhan, pakailah kami menjadi hamba-Mu, pakailah kami menjadi anak-anak-Mu untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Bukan demi sekedar pencitraan, bukan demi diri kami Tuhan. Namun kami melakukan firman-Mu itu adalah bentuk karena kami merasakan syukur. Kami bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan. Ajarlah kami Tuhan menjadi hamba yang setia dan juga hamba yang rendah hati. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan pemuda dalam kesehatan. Kiranya Tuhan yang menyertai, yang memulihkan bagi mereka yang sakit. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan tugas-tugas yang kami lakukan. Kiranya dalam setiap pekerjaan kami Tuhan selalu hadir. Biarlah apa yang kami kerjakan itu juga dapat memuliakan nama-Mu.
Kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga kami Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang jaga di dalam cinta kasih-Mu, Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang rawat mereka dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Komisi Pemuda dan GKI Samanhudi, di mana rumah-Mu ini menjadi rumah di mana kami dapat bertumbuh secara iman, bertumbuh di dalam relasi kami dengan sesama kami bertumbuh di dalam komunitas iman kami. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Biarlah setiap pengurusnya, setiap umatnya bersuka cita, merasakan kesenangan, merasakan kebahagiaan ketika mereka dapat berkumpul bersekutu bersama. Kami mau berdoa juga Tuhan dalam masa-masa prapaskah dan juga pasca dan selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap panitia. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pelayan dan juga umat yang turut merayakan masa-masa prapaskah ini Tuhan. Biarlah waktu prapaskah ini menjadi waktu di mana kami belajar untuk menyangkal diri kami, mengutamakan Engkau dibanding diri kami. Biarlah setiap kami belajar untuk melepaskan sesuatu, melepaskan yang melekat di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah setiap orang yang melakukan ketidakadilan, melakukan korupsi, melakukan semua hal yang tidak baik, biarlah Tuhan cepat mereka dari segala jabatannya. Biarlah Tuhan yang punya hukum atas mereka. Kami percaya Tuhan bahwa keadilan-Mu akan nyata dalam negara kami. Biarlah Tuhan saja yang bekerja. Kami hendak berserah penuh. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa dan negara kami adalah bangsa yang besar. Biarlah Tuhan yang boleh menghadirkan kedamaian-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap warga negara untuk dapat hidup rukun di dalamnya. Kami juga mau berdoa Tuhan dalam setiap kondisi perekonomian maupun cuaca ekstrim yang sedang terjadi belakangan ini Tuhan. Kami hanya bisa berharap dan berserah penuh padamu saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam iman kami bahwa Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai kami dimanapun kami berada dalam kondisi apapun kami. Karena kami punya iman percaya Tuhanlah kota benteng yang teguh, Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Kami tutup doa ini Tuhan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di sorga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan, atau dengan menggunakan QR yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di bagian depan. Dulu ku mencari. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberi
Terima kasih Bapa atas segala penyertaan dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Begitu besar berkat-Mu kepada kami semua. Dalam kesempatan ini Bapa, kami membawa sebagian dari apa yang ada dalam diri kami Bapa. Biarlah Engkau berkati, Engkau sertai tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, dengan melepas segala kemelekatan, kita dipanggil untuk meninggalkan hidup yang lama dan mengalami hidup yang baru dalam Kristus. Kita percaya bahwa kita telah diubahnya, dan ketika itu kita akan merasakan bahwa kegemaran yang lama akan lenyap, tetapi yang baru akan jauh lebih berkenan. Mari kita bersama-sama menyanyikan "Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya". Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Hosana,
Teman-teman, selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai ya, tetapi ada beberapa pengumuman yang menjadi himbauan bagi kita semua. Yang pertama, yang pastinya kita selalu senang jika ada teman-teman yang hadir, mungkin dari perantauan gitu ya, atau misalnya baru pertama kali ke Pemuda. Apakah ada wajah-wajah baru? Boleh kita tengok kanan kiri, depan belakang kita. Apakah ada yang baru? Tidak ada ya? Oke, berarti semuanya sudah pernah beribadah di Pemuda dan kita mengharapkan lagi teman-teman untuk hadir di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Ya, next. Ya, ini adalah ibadah minggu depan teman-teman dengan tema penuh dan bertumbuh yang akan dipimpin oleh Pendeta Peter di ruangan yang sama dan jam yang sama. Ditunggu kehadiran teman-teman semua untuk beribadah bersama-sama. Next. Ini adalah penata layan pada minggu depan dan kiranya teman-teman yang melayani boleh mempersiapkan dengan baik dan selamat mempersiapkan diri. Dan untuk pelayan minggu ini ada Penatua Abdi, ada Penatua Ricky, ada saya Florence, teman-teman singer ada Edward dan Safira, ada Konoa sebagai pemusik, Ryu, ini orang-orang belakang layar semua ya, ada Ryu, Kayogi, Alvin, dan tadi yang menyambut kedatangan kita ada Viko dan Valeri. Terima kasih untuk pelayanan teman-teman hari ini. Ya, next. Oke teman-teman, karena kita masih ada dalam masa Prapaskah, maka kita diajak untuk 3B itu ya, berpuasa, berdoa, dan bersedekah. Dan inilah salah satu salah satu cara atau salah satu wadah di mana kita bisa melakukan aksi penyangkalan diri Paskah. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ini. Kita akan memberikan dukungan bagi GKI Tanggamus Gisting dan GKI Mangga Besar. Ada pembangunan pagar, lalu biaya operasional, dan sebagainya. Apa yang kita bisa bantu, kita berikan gitu ya. Mari bersama-sama bagi teman-teman yang ingin memberikan. Boleh next? Ya ini ya, logistik, lalu fisik bangunan gereja juga, dan sebagainya. Kita mendukung agar program ini boleh kita jalani dengan baik, boleh terprogram juga dengan baik, dan orang-orang yang menerima berkat itu semua boleh bersama-sama bersuka cita ya. Next. 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 Ya. Ini ya tadi GKI Tanggamus Gisting ya. Nah, teman-teman bisa memberikan aksi penyangkalan diri itu di kantong-kantong persembahan yang ungu ya, kalau saya tidak salah. Yang ungu betul ya, thank you. Atau dengan transfer di angka belakangnya 9 di akhir nilai nominal. Oke, lalu next. Ya, mozaik Paskah ini dari panitia Paskah mengajak kembali kepada kita untuk berpartisipasi menghias dinding mozaik Paskah yang ada di hall di bawah. Nanti teman-teman setelah ini bisa ke bawah sebelum pulang dan menempelkan stiker warna sesuai dengan urutan nomornya ya, supaya nantinya akan menjadi lengkap dan menjadi berwarna seperti sukacita kebangkitan Kristus nanti. Next. Pieces of Faith juga. Tadi jika ada yang belum mengambilnya atau mendapatkan, boleh meminta kepada teman-teman di belakang mungkin ya. Oke, next. Nah, ini adalah panduan dari Pieces of Faith. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung untuk menyusunnya. Silakan kita Berikut saksikan. cara penyusunan gantungan puzzle Pieces of Faith. Pertama, lepas stiker pelindung akrilik bagian depan dan belakang. Lalu, lepas gantungan kunci dan putar searah jarum jam untuk membuka akrilik. Jangan lupa renungkan pertanyaan atau kalimat reflektif di kartu yang dibagikan bersama dengan kepingan puzzle. Lepaskan puzzle dengan perlahan dan simpan kartu agar dapat dibaca kembali. Simpan kepingan puzzle di dalam akrilik, kemudian tutup kembali akrilik dengan gantungan seperti semula. Hadiri setiap ibadah masa raya Paskah dan kumpulkan kepingan puzzle berbeda setiap minggunya agar dapat menjadi sebuah gantungan puzzle yang utuh di hari Paskah nanti. Ya, oke. Apakah ada lagi? Tidak ada. Demikian pengumuman pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak.
Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di ibadah minggu depan. God bless you all. Yuk.